Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan kajian kita tafsir Qur'anil Azim. Kita masih pada ayat 187 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون." Dalam ayat ini para ulama seperti dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan masalah pula, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa puasa itu dimulai semenjak fajar, sehingga sebelum fajar dari terbenamnya matahari masih diperbolehkannya makan, minum, dan jima' bagi mereka yang menginginkan puasa. Puncak atau mulai perkara itu haram, makan, minum, dan jima' dimulai semenjak fajar. Ini dalil yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang paginya dalam keadaan junub, terkena janabat, maka hendaklah dia mandi dan menyempurnakan puasanya, dan tidak ada beban dosa atasnya. Dan ini madhab A'immatul Arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Bahkan ini jumhur ulama, baik yang terdahulu dari salaf, sahabat tabi'in, maupun yang belakangan. Berdasarkan hadis pula yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, annahuma qalata, keduanya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima' ghairi ihtilam thumma yaghtasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dalam keadaan junub karena semalam beliau jima' menggauli istrinya, dan bukannya mimpi tapi jima', artinya berhubungan suami istri. Kemudian paginya beliau mandi dan puasa seperti biasanya. Jelas menunjukkan bahwa pagi itu Rasulullah bangun dalam keadaan junub sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi janabat, mandi besar, kemudian menyempurnakan puasanya. Demikian pula dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha di Bukhari Muslim pula, "Tsumma la yuftir wa la yaqdi." Ada tambahan kata Ummu Salamah, beliau puasa
tidak buka, artinya tidak menyatakan puasa di hari itu batal sehingga beliau berbuka, dan tidak pula beliau mengqadha puasa hari itu. Tidak dianggap puasa yang salah sehingga kemudian harus dibayar qadha, tidak. Beliau tidak berbuka, tidak pula mengqadha puasa hari itu. Sah puasa hari itu. Di Sahih Muslim pula dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala ya Rasulullah tudrikunis shalah wa ana junub fa asum. Kata Aisyah, seseorang berkata, wahai Rasulullah, datang sholat, waktu sholat, dalam keadaan aku junub, punya janabat. Apakah aku harus puasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah, wa ana tudrikunis shalah wa ana junub fa asum. Aku pun demikian. Datang waktu sholat dalam keadaan aku junub dan aku tetap puasa. Ya tentu maksudnya mandi dan lain sebagainya karena itu hukum yang wajib. Nah, tapi yang dimaksud pagi hari dalam keadaan dia bangun junub itu tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasa di hari itu sehingga nggak perlu dia berbuka, tidak perlu pula dia mengqadha puasanya. Sah puasa hari itu. Kata Rasulullah, aku pun masuk waktu sholat dalam keadaan junub dan aku tetap puasa. Faqala lasta mithlana ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jawab orang ini, ya kamu wahai Rasul tidak sama seperti kami. Kamu diampuni oleh Allah dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena kami manusia biasa. Faqala, kemudian Rasulullah katakan, wallahi inilah arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bimattaqa. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling tahu perkara yang merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini menganggap semula bahwa karena dia dan umumnya muslimin banyak dosa, tidak seperti Rasul SAW yang terampuni, maka mungkin lebih bertakwa, lebih merupakan orang yang lebih takut kepada Allah kalau dia membayar puasa di hari itu karena sangat takutnya dan takwanya kepada Allah, mengqadha puasa di hari itu karena dianggap rusak. Paginya bangun dalam keadaan janabat, junub. Nah, dibantah oleh Rasulullah, aku yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan aku pula yang paling mengerti perkara yang merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah. Sementara beliau sendiri pagi dalam keadaan junub sallallahu alaihi wasallam dan tetap menyempurnakan puasanya. Dan seperti di Sahih Muslim dari hadis Jabir, wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan adalah teladan dan hukum yang diikuti oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW di hadis itu bersabda, "Idza nudiya lis-shalah salatus subuh wa ahadukum junub fala yasum yauma id." Kalau telah dikumandangkan adzan salat subuh dalam keadaan kalian junub, adzan subuh bangun dia dalam keadaan
junub, ya ini malamnya dia jima dengan istrinya, maka jangan dia puasa di hari itu. Maka jangan dia puasa di hari itu. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah di dalam Sunan Nasa'i dari Fadl ibn Abbas, dan tidak diangkat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diangkat, tidak dinyatakan hadis itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kemudian para ulama, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mengilahkan, ini melemahkan hadis ini karena riwayat Fadl ibn Abbas dalam Sunan Nasa'i menyebutkan tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai marfu. Walaupun demikian ada juga di kalangan ulama rahimahumullah yang berpendapat sebagaimana hadis, antara lain mereka Abu Hurairah rawi hadis, Salim anak Abdullah bin Umar, Atha, Hisham bin Urwah, Hasan al-Basri rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwa shaim yang pagi harinya bangun dalam keadaan junub, maka dia berbuka, tidak boleh berpuasa atas dasar hadis tadi. Nah, ada pula di kalangan ulama mengambil jalan lain, yaitu mereka bedakan antara orang yang bangunnya dalam keadaan junub, artinya dia tertidur dan bangun dalam keadaan punya janabat, yang demikian tidak rusak puasanya, dia boleh sempurnakan berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah tadi yang telah kita sebutkan. Adapun kalau dia di pagi harinya junub itu karena kehendaknya, artinya misalnya dia bangun kalau subuh jam 4:30 misalnya, taruhlah 3:30 dia bangun dan dia ajak istrinya berhubungan sampai kemudian azan subuh, dia sudah selesai sebelum azan, masuk pagi, masuk fajar dalam keadaan dia junub. Memang jimanya tidak di waktu haram, tetapi masuk pagi dalam keadaan dia punya janabah. Yang semacam ini rusak puasanya, tidak boleh dia puasa di hari itu. Adapun kalau dia jimanya di malam hari, kemudian tertidur, bangun sudah subuh, belum mandi, nggak masalah, dia tinggal mandi kemudian sholat, puasanya sempurna, nggak rusak. Nah, dibedakan oleh sebagian ulama demikian. Ini pendapat yang ketiga ini diriwayatkan dari pendapat Urwah pula, Urwah bin Zubair, Tawus bin Kaisan, dan juga riwayat dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Ada pula di kalangan fuqaha yang membedakan kalau itu puasa-puasa wajib, maka dia menyempurnakan puasa di hari itu, tetapi dia harus mengqadha di hari lain. Di hari itu dia teruskan puasanya dengan bayar puasa qadha
di hari yang lain. Adapun kalau puasa itu puasa sunnah, nafilah, enggak masalah, tinggal dia sempurnakan dan tidak perlu diqadha, tidak rusak puasanya. Itu kalau sunnah. Tapi kalau puasa wajib, entah itu Ramadan atau mungkin bayar kafaroh, bayar nazar dan yang semisalnya, maka dia harus sempurnakan plus bayar qadha di hari lain. Ini diriwayatkan dari pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Juga riwayat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah ala yasum yauma idzin tadi, jangan dia puasa di hari itu. Hadits Abu Hurairah ini menurut mereka mansukh, sudah terhapus hukumnya, dihapus dengan hadits Aisyah dan Ummu Salamah dengan perbedaan lafaz tadi. Orang yang tanya kepada Rasul, demikian pula jawaban Rasulullah, aku sendiri demikian. Itu menghapus, mengangkat hukum larangan atau yang menyatakan puasa tidak sah di hari itu, hadits Abu Hurairah. Namun seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penentuan semacam itu sulit. Berat kalau dinyatakan hadits Abu Hurairah mansukh, karena pelarian kepada nasikh wal mansukh harus diketahui tarikh, sejarahnya, penanggalannya. Harus diketahui bahwa hadits Aisyah dan hadits Ummu Salamah datangnya belakangan. Hadits Abu Hurairah datangnya awal-awal. Sehingga yang belakangan tentu menghapus yang sebelumnya. Namun di sini tidak diketahui sejarahnya. Mana yang lebih dulu, apakah hadits Abu Hurairah atau hadits Ummu Salamah dan Aisyah. Sehingga nggak bisa untuk dinyatakan yang ini nasikh, yang itu mansukh. Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyatakan bahwa hadits Abu Hurairah ini mansukh dengan ayat ini di surat Al-Baqarah ini, tsumma atimus siyama ilal lail. Mirip dengan mereka yang menyatakan nasikh tadi. Namun kata Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Hazm lebih jauh lagi kalau dinyatakan mansukh dengan ayat ini. Bahkan dari sejarah, kalau dengan ayat ini malah hadits Abu Hurairah belakangan tampak pertanyaan tentang puasa, dan Rasulullah sebutkan kalau sudah adzan subuh dan kalian bangun dalam keadaan junub, maka hendaknya jangan puasa di hari itu. Menunjukkan hukum tentang batasan puasa sampai fajar itu sudah ada, sudah turun ayat. Malah menguatkan bahwa hadits Abu Hurairah belakangan datangnya. Ini di antara para ulama yang berusaha menggabungkan antara larangan ini dengan pembolehan tadi di hadits Aisyah dan Ummu Salamah. Sebagian ulama yang lain, dan ini yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah lebih dekat kepada kebenaran, lebih sempurna,
yaitu dilarikan kepada jama', dikompromikan antara dua riwayat ini. Yang satu menyatakan puasanya sempurna, tidak perlu qadha, tidak perlu berbuka. Yang lain menyatakan jangan dia puasa di hari itu. Nah, ini dijama' kata Ibn Katsir rahimahullah bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan jangan dia puasa di hari itu kalau pagi dalam keadaan junub, yang dinafikan dalam hadis itu tentang kesempurnaan puasa, tentang kesempurnaan puasa. Adapun hadis Aisyah, demikian pula hadis Ummu Salamah, menunjukkan bolehnya puasa di hari itu. Tetapi dengan adanya hadis Abu Hurairah dinyatakan puasa di hari itu kurang sempurna. Sahnya sah. Haruskah dia qadha? Tidak harus. Karena puasanya sah. Artinya dia nyatakan sah itu, dengan itu dia telah menunaikan kewajiban rukun agamanya. Wajib dia puasa di hari itu, Ramadan. Kewajiban itu sudah cukup, sudah terlepas dari pundaknya, telah dia tunaikan dengan dia puasa. Beda permasalahannya dengan tingkat kesempurnaan. Kalau tingkat kesempurnaan, ya lebih sempurna kalau kemudian orang itu menjauhi jima' atau berusaha agar paginya dia tidak dalam keadaan junub. Itu lebih sempurna. Adapun sahnya sah, bolehnya boleh, cukup untuk menunaikan kewajiban puasa di hari itu. Ini lebih baik penjamaan seperti ini, karena dengan jamak seperti ini dua sisi dalil diamalkan, dan tentunya pengamalan dua riwayat itu lebih baik daripada pengamalan hanya satu riwayat sementara yang lain tidak dianggap, dijatuhkan. Nah, lebih sempurna dan lebih baik dijamak, sehingga yang ini teramalkan, yang itu pun juga teramalkan. Tidak ada yang dibuang atau dinyatakan terhapus hukumnya, sementara tidak ada keterangan sejarah mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian Allah sebutkan, kemudian sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Maknanya perintah untuk berbuka ketika tenggelamnya matahari. Dan ini hukum syariat. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim." Kalau malam telah datang dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sini, maka telah berbuka orang yang puasa itu. Artinya dengan tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib malam mulai, dan dengan itu hilang, pergi waktu siang. Dengan tenggelamnya matahari pindah waktu. Dengan itu telah berbuka orang yang puasa. Batas mereka wajib menunaikan puasa telah selesai. Demikian pula dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim pula, la yazalun asu
La yazalun nasu bi khair la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Tetaplah manusia, ini umat ini tetap baik, tetap di atas kebaikan selama mereka menyegerakan bukanya. Takjil, bersegera begitu matahari terbenam adzan maghrib buka, dibatalkan puasanya. Dan dengan itu umat ini tetap di atas kebaikan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara agamanya, menganggap lebih dengan keyakinan lebih berhati-hati, sehingga buka waktu sudah datang, sudah adzan, matahari sudah tenggelam, seperti kata Nabi, malam sudah datang dari sana, siang telah pergi, tetap saja dia dengan alasan warok dan lebih ketakwa, dia lebih berhati-hati dan tidak mau berbuka di waktu itu. Kehati-hatian yang semacam ini bukan kehati-hatian tetapi hulu, berlebihan dalam perkara agama yang tercela. Karena justru kebaikan umat ini ketika mereka bersegera mempercepat bukanya. Kehati-hatian semacam itu sama seperti orang yang berhati-hati, dia di lantai 2, kamu di lantai dasar, kamu sedang menjahit baju kamu yang robek misalnya, dengan jahitan manual tangan kamu. Ketika jarum itu tentunya naik dan turun di kain kamu, ketika jarum itu kamu naikkan ke atas, bagian atas kain kamu, yang di lantai 2 bilang, awas nanti kena saya, ketusuk. Kamu di lantai 2, ya saya berhati-hati supaya nggak kena jarum kamu. Seperti itulah kehati-hatian mereka. Dia di lantai 2, bagaimana hendak tertusuk jarum yang menjahit di lantai dasar? Itu bukan kehati-hatian, itu namanya hulu, berlebihan. Dan tidak dibenarkan yang semacam itu di dalam agama. Dan itu bahkan sifat puasanya Nasrani dan Yahudi, melambat-lambatkan bukanya sampai mereka dapati bintang-bintang keluar di langit. Baru ketika itu mereka mau buka. Umat yang dilaknat, umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, hadits qudsi, Allah sebutkan, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku itu yang paling aku cintai, yang paling cepat bukanya. Hambaku, kata Allah, yang paling aku cintai, yang paling tercepat bukanya. Artinya begitu maghrib, begitu matahari terbenam, bismillah, buka. Dan dengan mempercepat itu, semakin orang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Lailah, beliau ini istri dari Bashir ibnul Khosasiyah. Qalat, kata Lailah, aradtu an asuma yaumain muwasilah. Aku ingin puasa 2 hari bersambung terus. Famana'ani Bashir, tapi suamiku Bashir ibnul Khosasiyah melarang, jangan. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Wa qala inna Rasulullah SAW naha anhu, dan beliau sebutkan bahwa Rasulullah melarang perkara yang semacam itu. Wa qala, kata Bashir, bahwa Rasulullah sebutkan yaf'alu dzalikan nasara, itu justru dilakukan oleh orang-orang Nasrani.
Walakin sumu kama amarakumullah. Puasalah kalian seperti Allah perintahkan kepada kalian. Wa atimus siyama ilal lail. Fa idza kana al-lail fa'tiru. Puasalah kalian seperti Allah perintahkan, yaitu atimus siyama ilal lail. Sempurnakan, selesaikan puasa kalian sampai malam, sampai matahari terbenam. Kalau malam telah tiba, yakni dengan terbenamnya matahari, berbukalah kalian. Adapun niat wanita tadi mau sambung lagi terus sampai hari berikutnya, justru bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah dari Abdul Malik Ibnu Abi Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala yaumain wa lailah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sambung 2 hari 1 malam puasa. Fa'atahu Jibril, maka beliau didatangi Jibril alaihi salam. Faqala, Jibril sampaikan, innallaha qad qabila wisalaka wa la yahillu li ahadin ba'dak wa dzalika bi anna allaha qala thumma atimus siyama ila al-lail fala siyama ba'da al-lail wa amarani bil witr qabla al-fajr. Kata Jibril, sesungguhnya Allah telah menerima wisolmu. Wisol itu puasa yang disambung, seperti Rasul lakukan ini. Dan kata Jibril, tidak halal puasa seperti itu untuk siapapun setelahmu. Tidak dihalalkan oleh Allah puasa seperti itu. Hal itu karena Allah sebutkan dalam ayat, tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai malam, sampai maghrib. Maka tidak ada puasa setelah terbenamnya matahari. Haram. Kemudian kata Rasulullah, beliau perintahkan aku untuk witir sebelum fajr. Sebelum subuh diperintahkan untuk sholat witir. Hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, isnadun la ba'sa bih. Sanadnya la ba'sa bih, bisa dijadikan pegangan atau diamalkan. Tetapi yang jelas kata beliau, banyak hadis-hadis sahih yang melarang wisol, puasa bersambung terus. Tidak peduli itu telah tiba maghrib, matahari terbenam, dia lanjutkan terus puasa. Menyambung hari dengan hari berikutnya. Tanpa dia makan atau minum apapun di kala maghrib itu. Larangan itu antara lain dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu. Jangan kalian melakukan puasa wisol, sambung. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil, kata para sahabat, kamu sendiri wisol ya Rasulullah. Qala fa inni lastu mithlukum. Qala fa inni lastu mithlakum. Kata Rasulullah, adapun aku enggak sama seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Adapun aku diberi makan dan minum oleh Allah. Qala falam yantahu 'anil wisal. Fawasala bihimun nabi yaumain wa lailatain, thumma ra'awul hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkil bihim. Tetapi kemudian kata Abu Hurairah, sahabat tetap saja tidak meninggalkan wisal, terus mereka wisal.
Maka Rasulullah pun mengajak mereka untuk wisol 2 hari 2 malam terus puasa tanpa henti. Kemudian mereka lihat hilal Syawal. Faqala, kata Rasulullah, kalau seandainya hilal itu terlambat, artinya masih panjang Ramadan, masih ada waktu, lazibtukum, akan aku tambah terus puasa kalian. Kata Abu Hurairah, kal munakil bihim. Sengaja itu Rasulullah lakukan untuk mengajar mereka, mendidik. Rasulullah lakukan itu bukan dalam rangka membenarkan mereka, tetapi apa istilahnya ya, sengaja dilakukan itu oleh Rasulullah untuk menunjukkan kepada mereka itu siksaan berat. Rasulullah nggak sama dengan mereka. Beliau punya keistimewaan tersendiri yang Allah berikan kepada beliau. Para umatnya tidak demikian, 4 hari 4 malam tidak makan, tidak minum. Berat, luar biasa. Kata Rasulullah untuk semakin menunjukkan mereka kalau itu salah dan kalian nggak akan mampu. Kalau seandainya bulan itu terlambat, akan aku terus wisol kalian. Tentu itu akan lebih berat lagi mereka dapati. Artinya Rasulullah murka dengan ini. Rasulullah nggak ridho, nggak terima kalau umatnya melakukan wisol. Tidak dibenarkan di dalam sunnah. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih keduanya. Demikian pula di Bukhari Muslim larangan yang senada dari hadis Anas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan pula dari Aisyah dalam Bukhari Muslim radhiyallahu anha, kata Aisyah, naha Rasulullah anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Rasulullah melarang dari wisal sebagai rahmat bagi mereka. Justru itu yang lebih ringan dan lebih mudah bagi mereka. Kata sebagian sahabat, kamu sendiri wisal ya Rasulullah. Mereka ingin meniru. Kata Rasulullah, aku nggak sama seperti kalian. Aku ada keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan, di mana Allah memberiku makan dan minum. Nggak seperti kalian. Perkara-perkara tertentu ada kekhususan bagi Rasul SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Oleh sebab itu kata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak ini, bahkan di Bukhari Muslim, kitab tersahih setelah Quran, banyak menyebutkan larangan tentang wisal, puasa bersambung tanpa diputus dengan buka ketika maghrib. Dan riwayat-riwayat itu menyebutkan bahwa wisal itu termasuk khususiyah, kekhususan atau keistimewaan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kuat untuk itu karena beliau mendapat bantuan dari Allah, diberi makan dan minum. Allah yang memberikan kekuatan itu kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja diterangkan oleh Ibnu Katsir bahwa makan dan minum yang Allah berikan kepada beliau itu maknawi, dalam bentuk yang abstrak, bukan makanan dan minuman nyata yang dimakan dan diminum, tapi makna lain yang intinya adalah beliau diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan untuk itu sebagai kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dinyatakan itu makanan dan minuman yang hissi, yang nyata,
Ya bukan wisol akhirnya namanya. Orang makan dan minum. Akhirnya nggak jadi wisol. Sementara Rasulullah memang melakukan wisol. Oleh sebab itu, makanan dan minuman yang dimaksud adalah maknawi. Diterangkan pula oleh Al-Hafidz rahimahullah Ibnu Katsir bahwa orang yang ingin menahan diri, tidak makan, tidak minum setelah berbuka, setelah terbenamnya matahari dia berbuka, kemudian dia nggak ingin makan dan minum sampai waktu sahur nanti, maka boleh. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila as-sahr. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum. Inni abitu li mat'amun yut'imuni wa saqin yasqini. Jangan kalian lakukan wisol. Barang siapa di antara kalian yang ingin wisol, maka hendaklah dia wisol sampai sahur saja. Artinya begitu maghrib, ya dia berbuka secukupnya, air, kurma atau apalah. Setelah itu khalas puasa lagi, artinya nggak mau makan dan minum. Jangan diyakini itu wajib, nggak artinya wajib untuk tidak makan dan tidak minum, tidak jima. Tetapi ya sekedar Anda mau melakukan itu boleh sampai sahur nanti. Anda harus sahur juga. Karena itu sangat diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka para sahabat, tapi kamu sendiri wisol ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak seperti kalian. Aku mendapat makanan dan minuman. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ummu Walad Hatib Ibnu Abi Balta'ah, dari Ummu Waladnya Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ummu Walad ini budak yang telah digauli layaknya seorang istri karena boleh, halal. Budak wanita, hamba sahaya digauli. Kalau dia sudah digauli dan beranak, maka statusnya berubah dari perbudakan menjadi ummu walad. Ummu walad ini hukumnya begitu si tuannya mati, tidak disebut suami karena dia bukan suaminya, tuan tetap. Begitu suaminya tuannya meninggal, dia otomatis merdeka, bebas. Ini ummu walad namanya. Nah, Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini sahabat yang banyak difitnah orang, di kisah-kisah yang lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa beliau dulunya miskin, nggak punya apa-apa, minta kepada Nabi untuk dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, maka diberi oleh Allah kekayaan, kambing, onta dan lain sebagainya. Ketika didatangi persuruh Rasulullah untuk mengumpulkan zakat, dia tolak. Ini hartaku sendiri. Turun ayat kemudian di surat At-Taubah mencela perbuatan semacam itu. Biasanya diangkat oleh para khatib dan yang lain kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini, dan itu fitnah dan dusta atas nama sahabat Rasul SAW. Itu bukan Hatib, munafikin. Hatib ini sahabat yang mulia dan dia ikut perang Badar. Yang Rasulullah sebutkan, Allah mengampuni segala perbuatan sahabat yang ikut perang Badar. Nggak mungkin dia lakukan itu. Sahabat yang mulia ini, yang melakukan itu salah seorang dari munafikin. Merupakan kedustaan dan fitnah kalau disandarkan kisah itu kepada sahabat atau salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bicara insyaallah pekan depan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.